Firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Dan ini bukan hanya kita melihat di dalam Alkitab, tetapi itu juga dialami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Coba saudara renungkan kehidupan, baik sifat, karakter, tingkah laku saudara, perbuatan-perbuatan saudara, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati saudara, sebelum bertemu dengan Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus, pasti ada perubahan. Saya tanyakan kepada istri dan anak, cucu belum terlalu mengerti. Ada perubahan apa dalam kehidupan saya setelah berjumpa dengan Yesus? Semua diam. Karena berhabis marah-marah, karena sudah mau telat lagi nih, biasa. Mereka diam semua. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti akan membuat berubah pribadi-pribadi yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara melihat di dalam gambar ini tentang Yusuf. Jadi saya akan berbicara pada saat ini bagaimana ketika Yusuf berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan tentu perjumpaan Yusuf dengan Tuhan ini itu melalui seorang malaikat yang bernama malaikat Gabriel, yang mengingatkan dia agar jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam ayat yang ke-20 yang telah kita baca bersama-sama, di mana malaikat Gabriel, dan dia merupakan utusan daripada Allah untuk menjumpai Yusuf. Dikatakan, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Akibat perjumpaan Yusuf dengan Tuhan melalui malaikat Gabriel, maka terjadi satu perubahan yang besar di dalam pribadi daripada Yusuf, dalam kehidupannya, bahkan jalan hidup daripada tukang kayu yang ulet, yang luar biasa ini. Itu mengubahkan seluruh kehidupannya, mengubahkan jalan hidup daripada Yusuf, yang mungkin dia hanya akan tercatat dan mungkin tidak akan pernah kita dengar bahwa ada seorang yang bernama Yusuf yang berprofesi sebagai tukang kayu, yang tinggal di Bethlehem atau di Nazaret. Dan mungkin hanya orang-orang di sekitarnya yang akan tahu kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan melalui malaikat Gabriel.
Tetapi akibat perjumpaannya dengan Tuhan, maka terjadi satu perubahan yang besar. Dan perubahan ini menyangkut perubahan karakter daripada Yusuf. Ini juga menyangkut sikap daripada Yusuf, yang tadinya dia tidak mau mengambil resiko untuk memperistri yang namanya Maria. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diubahkan. Kemudian juga perjumpaan Yusuf dengan Tuhan itu akhirnya membuat Yusuf semakin peka terhadap suara Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel? Yang pertama saya mencatat di sini bahwa Yusuf mengalami perubahan di dalam sifatnya. Yang tadinya dia adalah seorang yang takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Akhirnya dia diubahkan menjadi satu pribadi yang berani untuk memperistri Maria yang sedang mengandung. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ketika dia mendengarkan kabar, mungkin sudah ada desas-desus bahwa Maria ini sedang mengandung. Dan akhirnya Yusuf ketika dia mendengarkan hal ini, biasanya pada waktu itu, kalau saudara ingat kisah Yohanes pasal yang ke-8, bagaimana wanita itu diseret di muka umum, kemudian diadili menurut Taurat Musa, dan dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Padahal wanita itu belum mengandung. Tetapi ini Maria sudah mengandung. Yusuf tidak mau menempuh jalan ini. Tapi dia mau menempuh jalan damai, tidak mempermalukan Maria. Karena dikatakan dia tulus hatinya. Dan dia seorang yang taat. Dan dia akhirnya ingin memberikan surat cerai kepada Maria. Memang adat pada waktu itu, mereka sudah bertunangan. Tapi tunangan pada waktu itu, kalau mereka bertunangan hari ini, maka mereka tidak boleh atau belum boleh tinggal bersama-sama serumah. Mereka belum boleh melakukan hubungan seperti layaknya suami istri yang telah menikah. Tetapi ada rentang waktu 1 tahun setelah pertunangan yang mereka lakukan, setahun kemudian baru secara resmi Yusuf bisa mengambil Maria, kemudian bisa tinggal bersama-sama dengan Maria, dan mereka bisa berhubungan suami istri. Itu adat pada waktu itu. Dan secara hukum mereka itu sudah sah sebagai suami istri, tetapi mereka belum boleh melakukan hal-hal yang layaknya suami istri berhubungan. Sehingga di sini kita melihat, karena mereka sudah bertunangan dan itu resmi, Yusuf akhirnya ingin menceraikan yang namanya Maria. Tetapi firman Allah berkata dalam ayat yang ke-24, yang tadinya dia takut, yang tadinya dia penuh dengan pertimbangan-pertimbangan dan dengan hikmat yang dia miliki, dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ketika Allah melawat dia, ketika dia berjumpa dengan Allah melalui mimpi yang pertama ini, sesudah bangun dari tidurnya, dalam ayat yang ke-24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Luar biasa. Kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan orang tersebut. Contohnya Yusuf. Karakternya memang tidak semua orang itu sempurna dalam kasih. Tidak semua orang itu berani. Karena mungkin dia lupa akan firman Allah. Mungkin Yusuf lupa akan nubuatan daripada Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan dia melalui malaikat bahwa apa yang terjadi atas Maria sudah dinubuatkan. Keberaniannya mulai tumbuh dan dia kembali menjadi pribadi Yusuf yang pemberani. Dan itu akhirnya dialami oleh Yusuf. Memang apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah sesuatu yang tidak dinyatakan salah. Ketika dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam dan tidak akan memperistri dia. Dia tidak akan disalahkan pada waktu itu. Tetapi
Alkitab mengajarkan kepada kita, siapapun saudara dan saya, jika kita memiliki ketakutan untuk bertindak sesuai dengan firman Allah, maka itu bukan sifatnya Allah, dan itu bukan berasal dari Allah. Sebab firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. 2 Timotius 1 yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Alkitab memberitahukan kepada kita, kalau kita masih dikuasai oleh ketakutan, itu bukan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dalam diri kita telah membuat kita menjadi anak Allah. Kita memiliki keberanian untuk percaya kepada Allah. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan firman Allah. Mengapa umat Allah masih hidup dalam ketakutan? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata, kalau seseorang masih hidup dalam ketakutan, itu berarti ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita melihat pribadi daripada Yusuf, memang dia pribadi yang sempurna tanpa cacat. Tetapi firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada hal-hal yang dilanggar juga oleh Yusuf. Salah satu di antaranya, dia lupa akan firman Allah dan akan menceraikan Maria. Dia tidak mau menempuh jalan yang sulit, jalan yang berliku-liku. Dia tidak mau menempuh lembah-lembah, tidak mau menempuh gunung-gunung, tidak mau menempuh sungai-sungai. Untuk dia menjalani kehidupan, mentaati firman Allah. Kalau kita kurang di dalam kasih, kalau kita tidak mengerti akan firman Allah, sehingga tidak melakukan firman Allah, maka firman Allah berkata, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Anak-anak Tuhan yang tidak membaca dan merenungkan firman Allah, akan dikuasai oleh ketakutan, demi ketakutan dari hari ke hari. Untuk itu saya mendorong, mengingatkan kepada kita, bagaimana firman Allah itu harus menjadi makanan bagi jiwa kita. Membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, itu akan menumbuhkan iman. Dan bukankah firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, itu akan menumbuhkan iman kita. Dan kalau kita memiliki iman sesuai dengan yang difirmankan, maka bukan ketakutan, tetapi keberanian dan iman untuk melakukan firman Allah, itu yang akan kita miliki. Amin. Yusuf diubahkan menjadi pribadi yang berani untuk mengambil Maria sebagai istrinya, oleh karena ia telah dilawat oleh Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan melalui malaikat Gabriel yang menyampaikan nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya telah menyadarkan dia bahwa ia harus berani untuk menjadi suami Maria dan ayah dari Yesus, karena semua ini telah difirmankan oleh Tuhan. Haleluya. Coba saudara bayangkan, ketika dia tidak mendengarkan firman Allah, dia mendengarkan gosip mungkin dari keluarganya, kakak adiknya. Kamu mau ngambil Maria itu bejat itu udah selingkuh. Kamu belum tidur dengan dia sudah hamil di luar nikah. Mungkin dia pergi ke sinagog, di sinagog mungkin goblok kamu. Masa kamu memperistri dia? Dia sudah selingkuh, dia sudah zina. Kemanapun dia pergi, ke pasar, ke mall, ke tempat teman-temannya, semua sama. Dan akhirnya dia mengalami ketakutan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi kalau dia merenungkan firman Allah, dia membaca firman Allah, maka firman Allah itu akan menguatkan dia. Firman Allah itu akan membangunkan iman dia. Oh, ternyata
Apa yang dialami oleh Maria telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oh, ternyata itu merupakan kehendak Tuhan. Tapi kita juga mengerti Yusuf ya, sebagai seorang pengusaha, tentu dia tidak akan sibuk meneliti firman Tuhan ya. Dan Allah tahu apa yang diperlukan oleh Yusuf. Sehingga dia melawat dan mendatangi Yusuf lewat mimpi. Ketika Yusuf sedang tidur, Allah berfirman melalui malaikat kepadanya, mengingatkan kepada dia. Sehingga yang tadinya dia lebih condong mendengarkan suara dunia ini, dia lebih condong mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menyuruh dan yang memvonis dan yang memfitnah, bahkan yang menghakimi Maria, dan yang mengingatkan dia untuk tidak mengambil resiko. Akhirnya dia singkirkan semua itu. Dia lebih mendengarkan firman Allah daripada mendengarkan yang ada selain firman Allah. Dan akhirnya Yusuf menjadi pribadi yang berani dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang kedua, perubahan yang kedua, Yusuf yang tadinya ingin menceraikan Maria oleh karena dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang tidak dia perbuat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan melalui Gabriel, akhirnya ia mengesampingkan kepentingan pribadinya. Dan muncul satu sikap yang rela berkorban dalam diri daripada Yusuf. Perubahan yang kedua yang dialami oleh Yusuf. Dia akhirnya menjadi pribadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang rela berkorban. Yang tadinya dia ingin lari, yang tadinya dia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi karena dia tahu bahwa ini merupakan kehendak Tuhan. Dan yang dikandung oleh Maria adalah Immanuel. Dia adalah juru selamat umat manusia. Maka akhirnya Yusuf, dia memilih sikap untuk mengambil resiko itu. Atau dia rela berkorban. Walaupun dia harus menderita. Dan ini merupakan sikap atau tindakan daripada Yusuf yang akhirnya mengubah bukan hanya jalan hidup daripada Yusuf, bukan hanya jalan hidup keluarganya dia dan Maria, bukan hanya jalan hidup daripada orang Israel, tetapi sikap dan tindakan daripada Yusuf ini mengubahkan jalan hidup dunia ini. Amin. Karena sikapnya yang rela berkorban, dia mengorbankan segala sesuatu. Akhirnya kehidupan di dunia ini diubahkan. Dan saya yakin dan percaya ini juga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita memiliki sikap yang rela berkorban, yang tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, maka itu akan membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan akan membawa dampak kepada lingkungan yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini? Kalau saudara membaca di dalam ayat firman Tuhan dan saya membaca juga dalam komentar-komentar, saya membuka juga di dalam Google. Sikap Yusuf yang rela berkorban ini, dia tunjukkan dengan membawa Tuhan Yesus dan Maria untuk menyingkir ke Mesir. Ini saya langsung ke sini saja ya. Ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan akhirnya Maria melahirkan Yesus. Kita tahu apa yang terjadi. Herodes ingin membunuh Yesus. Sehingga dia mengeluarkan maklumat semua anak di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Ada yang mengatakan kurang lebih 12-20 orang anak yang dibunuh. Karena Herodes ini tidak ingin ada yang merebut taktanya. Herodes ini adalah satu pribadi yang sangat menakutkan. Dan mungkin secara manusia bagi Yusuf juga. Karena apa? Yusuf tahu Herodes ini seorang pembunuh berdarah dingin. Bahkan 3 anaknya yang harusnya mewarisi takhta daripada Herodes dibunuh oleh Herodes. Bahkan istrinya sendiri pun dibunuh oleh Herodes. Jangankan Yusuf dan Maria dan Yesus, 3 anaknya dan istrinya pun dia bunuh. Dan akhirnya
Yusuf mengambil Maria setelah orang Majus itu pergi. Salah sebuah komentar berkata, kepergian Yusuf dan keluarganya ke Mesir itu pada malam hari ketika orang-orang Majus itu pergi dan ketika dia mendapatkan mimpi, nanti saya akan perlihatkan mimpi-mimpi yang dialami oleh Yusuf. Dia akan dibunuh oleh Herodes dan dia harus pergi ke Mesir, maka pada malam itu juga Yusuf mengambil Maria dan mereka dengan Yesus dan mereka akhirnya pergi menyingkir ke Mesir. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu kurang lebih 690 km. Dan kalau seluruh perjalanan mereka, ada yang mencatat dari Israel mereka pergi ke Mesir, kemudian mereka kembali lagi ke Israel, kembali ke Nazaret, itu kurang lebih 2000 km. Dan di sini dicatat juga bahwa mereka melewati gunung-gunung, melewati gua-gua, mereka melewati lembah-lembah, mereka menyusuri yang namanya Sungai Nil dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir. Dan apakah mereka setelah sampai di Mesir mereka aman? Mereka tidak terancam lagi. Justru keberadaan mereka di Mesir itu juga sangat berbahaya. Kalau saudara membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai 23, ketika ada satu peristiwa dikatakan ada seorang nabi yang bernama Uria, dia menubuatkan malapetaka atas raja Israel dan akhirnya dia akan ditangkap, maka Uria ini melarikan diri menuju ke Mesir. Dan ketika dia sampai di Mesir, dia belum mengalami keamanan. Karena Raja Yoyakim menyuruh seorang yang bernama Elnatan bin Akbor dengan anak buahnya untuk memburu yang namanya Nabi Uria. Dia harus ditangkap, dia harus dibunuh karena dia telah menubuatkan malapetaka atas Israel. Dan saudara membaca dalam Yeremia pasal yang ke-26, misi itu berhasil. Artinya, kepergian Yusuf dan keluarga ke Mesir, dan ketika mereka berada di Mesir, itu belum menjamin keselamatan mereka. Karena Herodes seorang pembunuh, dan dia pasti mengutus para pembunuh bayaran yang akan memburu mereka sampai mereka dibinasakan. Untuk itu dalam sejarah gereja Koptik Alexandria, gereja tertua di Mesir, ya, beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan Pak Endro, keluarga, kami ada di sana. Dicatat bahwa Yesus dan keluarga selama berada di Mesir, mereka tidak hanya tinggal di satu tempat, tetapi mereka berpindah-pindah di 25 tempat yang berbeda. Karena mereka diburu oleh pembunuh-pembunuh bayaran. Tetapi yang luar biasa, inilah sikap yang rela berkorban daripada Yusuf. Allah tidak memilih jenderal untuk menjadi suami daripada Maria. Allah tidak memilih juga seorang yang gagah perkasa, seorang hakim untuk menjadi ayah daripada Tuhan Yesus. Tetapi Allah, dia memilih dan memakai orang yang biasa, tukang kayu dari Nazaret. Tetapi tidak penting apa profesi daripada ayah daripada Yesus. Tetapi yang Allah cari adalah pribadi-pribadi yang rela berkorban. Karena ketika pribadi itu rela berkorban, maka bukan dia yang akan berperang dengan pembunuh-pembunuh bayaran Herodes. Bukan dia yang akan menghadapi musuh-musuh. Tetapi kerajaan Allah, kuasa Allah yang akan membela Yusuf. Untuk itu, kalau kita membaca dalam Alkitab, kalau nabi-nabi hanya mendapatkan penglihatan 1-2. Kalau orang-orang kudus hanya mendapatkan mimpi 1-2 kali. Tetapi penglihatan yang dari sorga, kedatangan malaikat-malaikat kepada Yusuf, itu menjadi seperti hal yang biasa. Memang Alkitab mencatat 4 kali malaikat Allah datang kepada Yusuf. Tapi saya yang percaya bahwa Allah sering mengunjungi Yusuf, menguatkan dia. Rela berkorban sehingga Allah melindungi yang namanya Yusuf. Allah menjaga dia walaupun dia melewati gunung-gunung, dia melewati gua-gua, dia melewati padang gurun yang banyak penyamun, banyak perampok.
Ada yang mengatakan Yusuf itu hanya berjalan kaki dengan menuntun keledai yang dinaiki oleh Maria dan Yesus. Dia berjalan kaki, dia rela kakinya terluka, dia rela menderita, dia berkorban. Dia berpikir, walaupun saya menderita, walaupun saya mengalami kesakitan, walaupun saya mengalami ancaman demi ancaman, yang penting juru selamat umat manusia ini harus hidup, harus diselamatkan dari kejaran daripada Herodes. Kiranya hal ini juga yang ada dalam hati kita pada masa-masa yang sulit seperti saat ini. Hati yang rela berkorban, hati yang rela melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang penting nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku akan tetap memberitakan Injil. Yang penting nama Tuhan tetap akan disebarkan. Aku tetap akan mendukung misi gereja Tuhan melalui kesetiaanku untuk membayar janji iman, untuk membayar 1/10 dari penghasilanku. Sekalipun aku berkekurangan, sekalipun segala sesuatu belum berjalan dengan lancar, bahkan usaha-usahaku belum bangkit kembali, tetapi aku mau berkorban. Hati yang rela berkorban adalah walaupun saya dihina, walaupun saya tidak diperhatikan, walaupun saya tidak dihargai oleh orang lain, bahkan oleh keluargaku sendiri. Tetapi yang penting Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanku. Agar aku bisa menjadi teladan bagi anak-anakku, bagi keluargaku, bagi jemaat-jemaat, bagi teman-temanku, bagi tetangga-tetanggaku. Jangan sampai mereka melihat kehidupanku itu penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kesedihan, penuh dengan gerutu, penuh dengan mengeluh, penuh dengan menghakimi, penuh dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kedagingan. Orang yang rela berkorban, dia akan katakan, biarlah aku semakin kecil, tetapi Yesus semakin besar. Ini sikap daripada Yohanes Pembaptis. Sekalipun aku di penjara, yang penting Yesus memberitakan Injil di bukit. Yang penting Yesus menyelesaikan misinya mati di atas kayu salib. Sekalipun dia harus dipanjung ya di akhir hidupnya. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang seperti Yohanes Pembaptis. Wah, terlalu ekstrim ya kalau mau dipanjung ya. Janganlah. Pribadi-pribadi yang seperti Yusuf, yang rela berkorban. Dia harus meninggalkan perusahaan ya, pertukangannya. Dia mengambil Maria, dia mengambil Yesus. Dia naikin di keledai dan dia menuntun mereka 690 km. Ya. Kalau kami naik bus itu ya mungkin hanya berapa jam ya. Dari Mesir menuju ke kota pertama di Israel di bagian selatan. Naik bus dan kami melewati ya. Tapi di kiri kanan itu gunung-gunung, bukit-bukit. Coba saudara yang pernah diizinkan Tuhan ke sana. Pandanglah gunung-gunung dan bukit-bukit itu. Itulah jalan yang dilalui oleh Yusuf dan keluarga. Dan dimungkinkan dia bisa melewati gunung-gunung itu. Oleh karena dia memiliki sikap yang rela berkorban. Kalau saudara masih punya kekurangan, punya pergumulan. Paling tidak kita lebih daripada Yusuf, kita di mobil dengan AC sambil dengar lagu ya. Yusuf tidak pernah mengeluh sekalipun dia menuntun keledai. Ya. Oke. Kita tidak dikejar oleh pembunuh-pembunuh bayaran dari Herodes ya, tidak akan dibunuh. Hanya kita perlu bertanggung jawab menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Ya, nggak apa-apa malu ya. Oke. Tidak ada apa-apanya pergumulan saya dan saudara dibandingkan dengan Yusuf. Tapi sekalipun pergumulan kita itu berat, tantangan 2023 itu besar. Tetapi kalau kita memiliki sikap yang rela berkorban, dan saya yakin dan percaya, saudara yang telah berjumpa dengan Tuhan, saudara yang membaca firman Allah, memiliki iman untuk menghadapi semua yang ada di hadapan saudara, dan saudara akan memiliki sikap, siap Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan menghadapi tahun depan, aku akan menjalani hari ini dan hari besok dengan berkemenangan. Sebab firman Allah berkata, Allahku adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertaiku, dan yakinlah dan percayalah, sebagaimana dia menyertai Yusuf yang rela berkorban, dia juga akan menyertai saya dan saudara yang menjadi pribadi yang rela berkorban. Untuk itu, mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini.
Kita terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan takut, terus bersaksi, memberitakan Injil menurut karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita juga mendukung pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Tiap kali saudara masuk gereja ini, saudara akan melihat ya, ada spanduk itu ya. Saudara tangkap, Tuhan, aku akan mendukung pelayanan ini. Kemudian bagaimana kita dalam kehidupan ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban, menolong sesama kita, menolong orang lain yang membutuhkan. Sekalipun saudara mungkin masih membutuhkan apa yang mereka perlukan. Milikilah sikap yang rela berkorban. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita memiliki sikap yang rela berkorban. Perubahan yang ketiga yang terjadi atas Yusuf. Yusuf semakin memiliki kepekaan serta ketaatan terhadap suara Tuhan. 4 kali Yusuf mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat Allah yang datang kepadanya dalam mimpi. 4 kali dia datang ya. Alkitab mencatat ya. Yang pertama, dia datang dalam Matius pasal yang kedua, yang ke-20-21, yang teks bacaan kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, ketika Herodes akan membunuh dia. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kemudian dia juga peka mendengarkan suara Tuhan dalam mimpi yang ketiga, ketika Herodes telah mati, dalam Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, kemudian dia berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dia bangun tanpa bertanya, dia langsung bertindak. Luar biasa orang kalau yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Dengar firman, ya sering diingatkan oleh Pak Gembala, Pendeta Edi, ya, Smith Wigglesworth, Allah berfirman, aku percaya, habis perkara. Tidak ada, tanya dulu, konfirmasi dulu. Kalau itu sudah firman Allah, lakukan saja. Habis perkara. Kemudian yang keempat, ketika dia berniat untuk datang ke, ada yang mengatakan Yusuf sebenarnya ingin membawa Yesus ke Bethlehem, ke kampung mereka. Karena saya waktu merenungkan ini, mungkin karena di Bethlehem kan kota ya, di situ ada bait Allah juga, ya, di situ juga ada keluarga daripada Yusuf, ya, memang tempat yang indah di perbukitan ya, itu kota yang modern pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika Yusuf berniat untuk tinggal di Bethlehem, Allah berfirman juga kepada dia, dan memang Yusuf mendengar, memang Herodes itu sudah mati. Tapi anaknya lebih kejam lagi, anaknya Arkelaus ini. Raja Herodes anak Herodes yang menggantikan Herodes ini kejam juga. Jadi kalau dia kembali ke Yerusalem, itu juga sama seperti dia bunuh diri. Dan Allah mengetahui akan hal ini, maka dia juga datang kepada Yusuf lewat mimpi dalam ayat yang ke-22. Itu suara Tuhan yang keempat kepada Yusuf. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Daerah Galilea. Bethlehem, Galilea. Itu ibarat terang dan gelap. Galilea atau bagian utara Israel, daerah yang boleh mau dikatakan itu daerah pemberontakan. Bait Allah tidak ada di sana. Terjadi peperangan banyak kali di sana. Bahkan banyak juga orang-orang yang jahat di daerah sana. Kalau Yerusalem, daerah selatan Israel itu daerah di mana ada bait Allah. Di situ orang imam-imam tinggal di situ, orang-orang Lewi tinggal di situ. Dan mungkin Yusuf berpikir begini, kalau Yesus tinggal di daerah yang jahat, yang gelap, bisa-bisa dia menjadi orang yang jahat.
Jadi saya lebih memilih bawa dia ke Bethlehem. Tetapi karena dia dengar suara Tuhan, bukan Bethlehem, bawa dia ke Galilea. Dan oleh pimpinan roh dia diarahkan ke satu kampung yang bernama Nazaret. Dan dia akhirnya taat membawa Yesus, membawa Maria ke Nazaret. Daerah di mana akhirnya Yesus dijuluki sebagai sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Karena Nazaret, Galilea, bagian utara Israel itu dipenuhi dengan orang-orang pelarian, dengan orang-orang buangan, orang-orang yang berdosa. Tetapi karena Allah berfirman, kamu harus membawa juru selamat itu ke Galilea, ke Nazaret, maka Yusuf taat dan dia membawa keluarganya. Dan akhirnya mereka tinggal di Nazaret. Dan Yesus dinamakan orang Yesus orang Nazaret. Walaupun dia sebenarnya orang Bethlehem, keturunan Daud. Tapi dia memilih, Yusuf memilih untuk tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Penyembahan berhala itu banyak terjadi di sana. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi atas Yusuf dan dampaknya atas juru selamat kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian dampaknya juga bagi sejarah keselamatan umat manusia. Timbul pertanyaan bagi kita semua yang beribadah pada saat ini. Apakah saudara-saudari telah berjumpa dengan Tuhan? Apakah pribadi saudara-saudari yang sudah berjumpa dengan Tuhan telah mengalami perubahan dan telah membawa dampak bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang? Ini pertanyaan yang akan saudara jawab sendiri. Kalau belum berjumpa dengan Tuhan, pada saat ini datanglah kepada Tuhan. Jadikan dia sebagai juru selamat saudara secara pribadi. Mengakulah dosa, minta ampun dosa kepadanya, dan Yesus akan mengampuni dosa-dosa saudara. Sekalipun dosa kita itu merah, tetapi dia akan putihkan menjadi putih. Yesus berkuasa untuk mengubahkan. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa bagi saudara yang ingin menjadikan dia sebagai juru selamat secara pribadi. Dan bagi kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah karakter kita sudah diubahkan? Ataukah sebaliknya kita masih dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh ketidaksetiaan, ketidakjujuran, dikuasai oleh suka menghakimi, dikuasai dengan sikap yang tidak mau taat. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan serahkan hati dan pikirannya untuk melakukan firman Tuhan yang dia dengar. Tanpa dia bertanya, seperti Yusuf, 4 kali lo menyangkut hidupnya, dia tidak bertanya. Kalau seorang yang diubahkan oleh Tuhan, dia dapat firman Allah, dia langsung melakukannya. Dia tidak mempertimbangkan siapa yang berkhotbah. Baru melakukan. Oh, pendeta Simpson yang berkhotbah. Diterjemahkan dulu. Oh, Pak Gembala yang berkhotbah. Oh, harus lakukan. Oh, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Yang penting kita melakukan firman Allah. Allah berfirman, kita dengar, lakukan saja. Siapapun yang menyampaikan firman Allah. Untuk itu, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak untuk mari kita semua memiliki karakter yang seperti Tuhan Yesus. Memiliki sikap yang rela berkorban dan semakin memiliki kepekaan dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengarkan. Karena saya yakin dan percaya semakin kita banyak membaca firman Tuhan dan mendengarkan suaranya, maka kita akan dimungkinkan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang sama seperti yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus juga memberikan janjinya. Bahkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Ini dilakukan oleh Yusuf. Tanpa Yusuf, mungkin sejarah kehidupan Yesus akan berubah. Ya kan? Tanpa Yusuf. Kalau kita melihat juga dalam Alkitab, bagaimana ada seorang yang bernama Maria, saudari Lazarus. Ketika dia katanya kedatangan Yesus, dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dia mendengarkan semua perkataan-perkataan Tuhan dan Marta cemburu. Masa dia hanya mendengarkan firman Allah, tidak melayani?
tidak siapkan tu bobengka paneku, cucur tidak siapkan itu Bapak Unti, itu kue Manado itu ya. Yang ke Manado pasti ketawa. Hanya dengarkan firman Tuhan. Tapi saudara baca kisah hidup mereka. Siapakah yang mempersembahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus? Meminyaki Yesus yang sebentar lagi akan mati, disalibkan. Orang yang membaca dan yang merenungkan, yang mendengarkan firman Allah. Orang yang sibuk dengan hal-hal duniawi tidak dapat melakukannya karena dia tidak bisa menangkap isi hati Allah. Kalau saudara membaca, merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, dunia ini kita tutup suaranya, tapi kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya di antara kita, saya mendengarkan kesaksian ada jemaat yang 9 kali membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Saya bilang ke istri saya, kamu baru berapa kali? 2 kali. Masa kalah sama jemaat? 9 kali ya. Kalau pendeta mungkin lebih itu wajar lah gitu ya, banyak waktunya. Ini kalau ibu rumah tangga atau pengusaha 9 kali, itu luar biasa. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya, saya menyaksikan jemaat yang seperti ini. Dia bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan firman Allah berkata, apa yang dilakukan oleh Maria ini, dimanapun Injil ini diberitakan, itu sama seperti mengingat apa yang dia lakukan ketika dia mempersembahkan minyak narwastu murni. Saudara ingin saudara diberitakan 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Bahkan 2000 tahun yang akan datang seperti Maria. Lakukan sesuatu yang berbeda, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Kalau saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menutup suara-suara dari luar, lakukan apa yang Tuhan firmankan kepada saudara, maka dimanapun Injil itu akan diberitakan. Apa yang akan saudara lakukan itu akan menjadi kesaksian, meneguhkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan Tuhan mencari di antara kita pribadi-pribadi yang seperti ini, melakukan pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Puji nama Tuhan, perjumpaan Tuhan dengan saudara dan saya itu akan membuat karakter kita menjadi seperti Yesus, akan membuat kita memiliki sikap yang rela berkorban, dan akan membuat kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan dan akan melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan dipermuliakan. Bukan hanya pada masa-masa menyambut Natal 2022 ini, tetapi di tahun yang akan datang dan seterusnya. Tuhan akan dipermuliakan melalui pribadi, melalui keluarga, saudara dan saya, sama seperti yang dia lakukan melalui Yusuf dan melalui keluarganya. Keluarganya menjadi berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia.